Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk wabil khusus para jamaah fikih nikah semuanya, jangan lupa ya ikuti live streaming aku jam setengah 9 malam. Insya Allah setiap harinya, tentunya di mana lagi kalau bukan di TikTok Al Asram. Nah, apa sih yang ingin saya bahas kali ini? Yang ingin saya bahas kali ini ada sosok seorang ibu mungkin ya. Ada sosok seorang ibu misalkan yang udah mempunyai anak dan anaknya sudah cukup dewasa. Anaknya adalah anak laki-laki. Misalkan diceritakan berpisahlah sang ibu ini dengan suaminya. Apa mungkin dikarenakan suatu perceraian ataupun bisa saja dikarenakan suaminya sudah meninggal dunia lebih dulu daripada istrinya tersebut. Berarti sosok seorang ibu ini sekarang menjadi statusnya janda. Nah, ketika ibu ini ingin menikah lagi dengan laki-laki yang lain, pertanyaannya adalah apakah boleh ibu ini diwalikan oleh anaknya sendiri? Dan kebetulan kan tadi anaknya adalah laki-laki. Nah, ini adalah hanya sebagai wawasan saja untuk suatu ilmu. Nah, kalau menurut saya akan terangkan menurut 4 madhab. Yang pertama menurut madhab Imam Syafi'i, karena memang mayoritas di Indonesia itu kan kebanyakan yang bermadhab Imam Syafi'i. Berarti kalau kita yang bermadhab Imam Syafi'i, maka hukumnya harus kita mengikuti sesuai dengan madhabnya, ya. Tak perlu mengikuti madhab yang lain. Nah, kalau menurut madhab Imam Syafi'i itu hukumnya tidak boleh. Kalau misalkan ibunya diwalikan oleh anaknya sendiri. Nah, itu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i ya. Nah, sekarang kalau menurut pandangan madhab Imam Hanafi nih dan Imam Maliki, justru sebaliknya. Kalau menurut pandangan Imam Hanafi dan juga Imam Maliki, justru yang lebih berhak mewalikan ibunya itu adalah anaknya. Oh, ini berarti sangat berbenturan sekali ya mazhab yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Maliki dan juga Imam Hanafi. Berarti sekarang satu mazhab lagi menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya seorang anak bisa saja mewalikan ibunya, tetapi harus ada syarat walinya itu harus berurutan. Gitu ya, harus berurutan. Berarti yang mewalikan ibu janda tersebut ya kalau misalkan bapaknya masih ada ya tetap yang utama itu adalah bapaknya. Kalau bapaknya misalkan tidak ada, apakah meninggal misalkan tapi kakeknya masih ada, maka oleh kakeknya. Jadi tidak bisa langsung diwalikan oleh anaknya. Artinya kalau menurut Ahmad bin Hambal itu boleh diwalikan oleh anaknya, tetapi dengan syarat harus berurutan. Jadi tidak bisa langsung diwalikan oleh anaknya itu sendiri. Nah, itu adalah perbedaan dari beberapa madhab ya. Ini sebagai wawasan ilmu buat kita. Sedangkan tartibul aulia itu sendiri itu menurut madhab itu bagaimana nih? Apakah itu wajib tartib ataupun tidak? Kalau menurut pandangan Imam Syafi'i, bahwa tartibul aula itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau kita nih yang bermadhab Imam Syafi'i, misalkan kita nih sosok seorang perempuan menikah, kita tidak bisa langsung misalkan diwalikan dengan paman kita misalkan ataupun oleh uak kita misalkan, sedangkan bapak kita itu masih ada, tidak bisa. Jadi harus tartib. Jadi harus dari bapak dulu, sesudah bapak baru kakek, seperti itu. Kalau tidak ada bapak kakek baru ke uaknya, tapi itu dari pihak ayahnya ya, ataupun nanti misalkan ke pamannya. Jadi artinya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, tartibul auliya itu adalah hukumnya diwajibkan. Berbeda dengan pendapatnya Imam Hanafi dan juga Imam Maliki. Kalau menurut pandangan mazhab Imam Hanafi dan Maliki, tartibul auliya itu tidak
diwajibkan. Seperti itu ya. Jadi sangat berbeda sekali ini di dalam hukumnya. Nah, jadi insya Allah di sini bisa difahami ya. Jadi nanti sudah bisa kebayang, sudah kejawab ya akan jawabannya udah tadi saya sampaikan. Dan apakah di dalam wali tersebut itu mempunyai syarat-syaratnya? Gak ada. Dan syaratnya itu pertama itu adalah sebagai wali itu adalah harus yang dewasa. Artinya berarti kalau anak kecil tidak bisa. Kemudian akalnya sehat. Akalnya maksud saya itu adalah sempurna. Kemudian laki-laki sehingga tidak bisa diwalikan oleh perempuan. Kemudian syarat yang selanjutnya itu adalah harus merdeka, bukan abid ataupun hamba sahaya. Tapi sekarang sudah tidak ada ya. Sekarang merdeka nih semuanya. Dan kemudian wali tersebut tidak sedang melakukan ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umroh. Seperti itu tidak bisa. Tidak termasuk salah satu syarat. Dan untuk yang terakhir ini mungkin yang paling sulit yaitu adil. Sehingga di dalam adil pun itu berbeda lagi pandangan beberapa madhab. Tetapi kalau di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, seperti adil ini, meskipun seorang wali ataupun saksi juga sama, tidak memenuhi akan kriteria adil, itu tetap dikatakan syah menikahnya. Dengan alasan karena memang sangat sulit sekali untuk mencari sosok seorang yang adil. Apalagi pada saat ini seperti itu. Sehingga di dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i banyak sekali ya ulama mengatakan syah saja seperti itu. Makanya kalau sebelum kita melakukan ijab qabul di dalam suatu pertikahan, maka suka dibimbingkan baik itu walinya ataupun calon mempelai prianya dan juga kedua saksinya. Pertama itu harus mengucapkan dulu 2 kalimat syahadat agar untuk lebih memantapkan lagi akan ketauhidannya dan juga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah membaca syahadat maka membaca istighfar sampai 3 kali, itu maksudnya adalah agar bertobat dari segala dosa yang kita lakukan setiap harinya. Nah, itu adalah untuk membersihkan itu dan untuk menuju ke dalam salah satu kriteria dari adil tersebut. Baik, mungkin ini yang saya bahas kali ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.